Allah wujudun qabla zaman wal makan wa huwa khaliqul makan wa zaman. Allah itu wujud sebelum zaman ini ada, sebelum ruangan ada. Dialah yang menciptakan waktu dan tempat. Itu. Ngapain dia harus bertempat? Walaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Taib, kita bicara logika. Bagaimana dengan logika ini? Taib, mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk. Pertanyaan kita, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Bahas Allah bicara logika. Ya. Ini kan sudah nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Allah dibahas dengan logika. Nggak boleh, Pak. Ya nggak nutup. Nggak boleh, otak. Pak. Otak manusia nggak akan nyampe Ya. ke bos. Anda tidak bisa ngomong udara itu tidak ada. Ya nggak bisa. Karena Anda tidak bisa menentukan arahnya udara di mana. Ini bukan angin loh ya, udara. Kalau angin kan udara yang berhembus dari ruang yang lebih dari ruang yang padat ke ruang yang lebih rendah tuh, atau ke ruang yang lebih kosong, itu kan angin namanya. Itu logika pertama. Kemudian logika yang kedua, Anda mengatakan Allah itu jika tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, berarti itu tidak ada. Kesalahan Anda di sini hanya satu. Anda melogikakan Allah dengan logika Anda, dengan logika makhluk. Kan gitu. Padahal ayatnya jelas, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun ya. Allah tidak seperti apapun di dunia ini. Diperkuat lagi dengan ayat walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai. Termasuk logika Anda tadi. Yang tidak berarah berarti tidak ada. Sedangkan udara tidak ada arahnya juga ada tuh. Gitu ya. Apalagi Allah tuh. Rumus Anda dipakai untuk udara saja sudah batal itu. Anda mengatakan itu, ini kan teori makhluk, berarti jika Allah tidak di atas, tidak di bawah, berarti Allah itu tidak ada. Itu kan makhluk itu, Pak. Kan begitu. Makhluk kasar. Ya, lalu makhluk halus saja Anda nggak bisa menentukan seperti udara tadi. Kan itu. Ya. Bedakan Allah dengan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak bisa ditunjuk. Apa bedanya yang tidak ada? Berarti menyamakan Allah dengan tidak ada. Kemudian ini juga sangat tidak logis karena mengumpulkan dua hal yang kontradiksi. Kita bilang kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah, ya. Ya. Seperti itu ya. Bagaimana Anda mengumpulkan kontradiksi? Allah di luar alam atau dalam alam? Pertanyaan kita. Kalau kamu bilang Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti Allah tidak ada. Ya. Allah tidak ada. Ya oke, tambah jelas. Allah ada di dalam alam apa di luar alam? Ya, pertanyaan gitu, Bos. Itu saja. Anda menempatkan Allah itu harus di dalam ruang tuh. Allah harus di dalam ruang. Enggak boleh, Bos. Berarti padahal jangankan Allah. Kursi Allah saja wasi'a kursiyuhus samawati wal ardu. Kursinya Allah saja meliputi alam semesta. Kan gitu, Bos. Nah, ini belum Allahnya. Anda di gimana? Jadi, jika pertanyaan Anda Allah itu di dalam alam atau di luar alam, itu dua tempat sama-sama pertanyaannya itu. Sama-sama tempat. Sama-sama tempat. Di dalam alam berarti Allah bertempat di alam, di luar alam berarti Allah bertempat di luar alam. Lah, Anda suruh menjawab pertanyaan dua ini, suruh dipilih salah satunya. Enggak dipilih dua-duanya, Pak. Jika Allah bertempat, berarti ada lagi. Jika Allah bertempat, berarti ada lagi sesuatu yang lebih besar dari Allah. Nah, jika ada yang lebih besar dari Allah, lebih agung dari Allah, lalu letak absolut ketuhanan Allah ini di mana nanti? Lah, ya, ini karena dia sudah tersugesti dengan pikirannya, Bos. Pikiran dan doktrinnya, sebab Allah itu punya tangan, punya kaki, gitu, Bos. Akhirnya sugestinya ya tempat, sudah ada ruang, ada tempat, ada waktu gitu. Jadinya sudah seperti berbentuk sudah Allah itu, kan gitu. Karena ini kan logika Anda ini karena menganalogikan bahwasanya Allah itu berbentuk, Pak. Kan gitu.
Sedangkan apapun yang ada di dalam pikiran Anda, Allah tidak seperti itu. Karena pikiran dan imajinasi manusia itu termasuk makhluk, Pak. Dan Allah tidak seperti itu. Apapun yang Anda bayangkan, Allah di luar alam, di dalam alam, ini Allah tidak seperti itu. Apapun imajinasi Anda tentang Allah, Allah tidak seperti imajinasimu. Jika Allah bisa diimajinasikan, lah berarti laisa kamitslihi syai'un ini batal, karena sudah ada yang menyamai, yaitu imajinasi kita, akal pikiran kita, logika kita. Maka ayat walam yakul lahu kufuwan ahad ini batal ayat itu, karena ternyata Allah sudah berada di imajinasi manusia tuh. Padahal sudah ada di otak manusia, sudah bisa diraba oleh otak manusia. Nah, batal, Pak. Berarti ya dua ayat itu, Pak. Dua ayat dasar loh ya, yang membedakan antara makhluk dan Tuhan tuh. Nah, kayak gitu, Pak. Bagaimana menggabungkan dua hal yang kontradiktif? Itu cuma ada dua kemungkinan, Allah di luar alam atau Allah dalam alam semesta. Anda mengatakan ini pun nggak ada dasarnya pasti, Pak. Allah di dalam alam atau di luar alam semesta? Apa kira-kira di luar alam semesta? Anda kok bisa Anda tahu bahwasanya di luar alam semesta ini ada Allah, ruangan lagi? Ada ruangan. Nah, dari mana Anda tahu? Oh, berarti tidak ada. Ya saya nggak tahu. di luar alam ini apa ada? Kalimat di luar alam ini sudah membentuk mindset bahwasanya ada ruangan lagi ini. Ya. Selain alam. Oh, kalau kamu nggak percaya, berarti kamu meyakini bahwasanya tidak ada alam lagi selain alam yang kita tempati. Saya nggak tahu. Kan gitu. Yang dimaksud alam itu apa? Kan selain Allah itu alam sudah. Iya. Ya. Selain Allah itu alam. Nah, ini terus gimana? Alam itu bisa berubah. Makanya ada istilah hudusul alam. Alam itu baru. Jadi selain Allah itu alam. Nah, jika Anda mengatakan Allah ada di dalam alam atau di luar alam, loh, kaidahnya ya selain alam ini Allah, loh, kan begitu, Pak? Anda mengatakan Allah di dalam alam atau di luar alam, loh, bagaimana? Loh, selain alam ini Allah, berarti Allah itu kalau di luar alam ya Allah itu di dalam Allah itu, loh, Anda tuh gimana Anda? Jangan ngomong tauhid, Pak, kan gitu, bos ya. Makanya kata Imam Malik, bid'ah yang dimaksud di era Imam Malik itu ya ngebahas gini-gini nih. Nah, iya, akhirnya logika kita tambah bingung. Tambah bingung Anda. Tambah gila. Jadi gila tambah. Ya, bisa stres Anda, Pak. Kalau pikiran Allah, Pak. Kan begitu. Kalau mengatakan Allah tidak di luar dan juga tidak di dalam, ya. Allah tidak di atas juga tidak di bawah, ya. Allah tidak di mana-mana. Ini menggabungkan dua hal yang kontradiktif, justru lebih tidak logis. Ya, pendapat seperti ini. Allah itu memang tidak logis, Pak. Ya, Allah Anda siapa sih, Pak? Kok harus logis? Jika bisa dilogik. Loh, Allah dia beda kayaknya, bisa dilogikakan. Dia menolak rumus-rumus tentang Allah, akidah-akidah tentang Allah yang tidak logis. Dia menolak itu. Sedangkan Allah di luar logika kita. Emang nggak logis. Kan gitu. Kalau masih dalam logika berarti makhluk ya, Pak? Makhluk, kan gitu. Ngapain kita nyembah makhluk kalau gitu? Ya, kalau Allah bisa diimajinasikan tuh, bisa dilogikakan. Nah, Allahnya lo ya, Allahnya ini, datnya. Bukan sifat-sifatnya, bukan kekuasaan-kekuasaan itu bisa dinalar. Sifat-sifatnya, kekuasaan apa ya? Ya, sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah, kan gitu itu bisa. Kita pergi ke akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Bos ya. Allahu mawjudun bila kaifin wala makanin wala yajri alaihi zamanun. Ya, Bos ya. Allah itu wujud tanpa cara, tanpa tempat, dan tidak terikat oleh waktu. Ya, Bos ya. Nah, Allah mawjudun qabla zaman wal makan, wa huwa khaliqul makan wa zaman. Allah itu wujud sebelum zaman ini ada, sebelum ruangan ada. Dialah yang menciptakan waktu dan tempat. Itu. Ngapain dia harus bertempat? Wala yahtaju ila zaman wala ilal makan. Dia tidak butuh waktu, ruang dan waktu. Bahwa mawjudun bila kaifin wala makanin wala yajri alaihi zamanun la yuqalu mata. Karena Allah itu tidak terikat dengan ruang dan waktu, maka tidak sah pertanyaan-pertanyaan ini. Mata kapan? Mata karena kapan adanya? Kaifa bagaimana adanya?
wala aina, dan bagaimana adanya, dan di mana adanya, wala yuqalu fi kulli makan, dan tidak sah diucapkan disematkan pada Allah itu fi kulli makan, di semua tempat. Nggak bisa, atau di mana-mana nggak bisa. Kalau di mana-mana berarti kan ada tempat di situ. Nggak bisa, gitu loh. Bal yuqalu Allahu mawjudun bila kaifin wala makanin wala yajri alaihi zamanun. Bahkan yang lebih pas diucapkan untuk Allah itu adalah Allah itu mawjudun, ada bila kaifin, tanpa cara apapun, wala makan, tanpa tempat dan waktu. Kan begitu. Nggak boleh berarti. Ad-dalilu ala tanzilahi 'anil makan wal jiha minal Qur'an. Dalil pada penyucian Allah itu dari tempat, arah, ini dari Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Ini sudah, ini dalil paten ini. Ai annallaha ta'ala la yushbihu syai'an min khalqihi biwajhin minal wujuh, fala yahtaju ila makanin yahullu fihi wala ila jihatin yatahayyazu fiha. Qala Ali radhiyallahu an kana Allahu wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Rawahu Abu Mansur Al-Baghdadi. Ya. Sayyidina Ali berkata, Allah ada, tak usah tempat. Ya. Dan dia sekarang, Allah sekarang, ya, di atas sesuatu yang memang dia ada di situ. Di mana? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Nggak boleh, Ustaz. Nggak ada pertanyaan. Kalau di mana sudah menunjukkan tempat. Bid'ah. Ya, Allah ada. Ya, pada sesuatu yang adanya Allah di situ. Wes, Ya, nggak ada sudah. Sudah titik. Nggak ada titik. Sudah, ya. Di situ tok wes. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.